teman-teman semuanya, perkenalkan, aku Raka. Saat ini, aku sedang berada di gerbang kampus impianku. Hari ini adalah hari yang paling aku tunggu-tunggu. Hari di mana nasibku ditentukan. Hari tes masuk ke perguruan tinggi negeri. Aku berjuang keras belajar mati-matian, berjanji pada diriku sendiri untuk menempuh jalan yang jujur. Tapi, apakah kalian tahu, di balik gerbang kampus yang terlihat tenang ini, ada hal tersembunyi yang ternyata tidak semua orang memilih jalan yang sama loh. Ikuti terus video ini sampai habis, karena kali ini kita akan menonton bersama sebuah cerita edukasi tentang anti korupsi, di mana kita akan melihat bagaimana tindakan penyuapan dan kecurangan bisa terjadi di tempat yang seharusnya jujur dan apa dampak besar yang ditimbulkannya. Siapkan dirimu karena kejutan dan ketegangan sudah menunggu di dalamnya. Ayo kita masuk. Orang itu pada ngapain ya? Halo? Iya, sebentar lagi aku sampai di depan ruang ujian ini. Iya. Oke, aku langsung dari sana ya. Oke. Tunggu sebentar. Kok wajah panitianya kayak nggak asing gitu ya? Aku kayak pernah lihat gitu. Apa ini orang yang di luar tadi? Duh, aku ragu banget nih. Aku mau pulang tapi hati aku berkata jangan pulang dulu. Kira-kira ini cukup nggak ya jadi bukti yang kuat? Kalau misalnya aku lapor, gimana kalau misalnya aku yang salah? Tapi kalau aku diam, berarti aku sama aja membiarkan hal ini terjadi. Peserta yang lain melakukan kejujuran bisa dirugikan. Assalamualaikum. Saya bisa kasih penjelasan ya? Penjelasan seperti apa? Di sini kamu dengan jelas terlihat sedang menerima suatu dari calon menantu. Saya ingin mencari dia akan bagaimana? Apakah kamu bisa memberikan bukti yang konkret pada saya? Saya nggak mungkin bersekutu secara seperti itu. Ancaman seperti apa yang mereka lakukan? Saya tidak bisa memberikan buktinya, tapi saya yakin orangnya masih di sini. Saya bisa bertemu dengan mereka. Cari mereka sekarang. Mana ya namaku? Nah, ini dia. Yes, akhirnya aku bisa dinyatakan lulus dan bisa masuk ke Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Ya, tapi orang tuh gagal. Ya, gak apa-apa dong. Kan dia gagal juga karena dia berbuat curang. Nah teman-teman, video yang barusan kalian tonton tadi
simak video berikut ini. Yang pertama kita bahas adalah korupsi. Apa itu korupsi dan kenapa sih korupsi itu dianggap sebagai tindakan yang berbahaya? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk sekedar keuntungan pribadi. Dalam video sebelumnya, kita ketahui bahwa korupsi itu tidak hanya terjadi pada kantor pemerintahan oleh pejabat publik. Bahkan korupsi itu juga bisa terjadi pada waktu momen penting seperti penerimaan mahasiswa baru. Ini membuktikan bahwa korupsi itu bisa dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan tidak ada keberanian untuk menolak tindakan tersebut. Dari kisah Raka, kita dapat belajar 3 nilai penting anti korupsi, yaitu kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab. Raka memilih jujur terhadap apa yang ia lihat. Raka juga berani melaporkannya melalui jalur yang benar, dan Raka bertanggung jawab terhadap keadilan bagi semua peserta. Melalui kisah ini, kita dapat belajar bahwa perubahan tidak selalu dimulai dari langkah yang besar. Terkadang, keberanian pada satu orang untuk memilih jujur dan melakukan hal yang benar dapat menjadi langkah awal terciptanya keadilan bagi banyak orang. Nah, teman-teman semuanya, dari video yang sudah kita simak tadi, tentunya ada jenis-jenis korupsi, bukan? Jenis korupsi yang pertama, yaitu penyuapan. Penyuapan yang dilakukan ketika seorang ibu memberikan sejumlah uang kepada panitia ujian untuk dengan tujuan dan maksud supaya anaknya bisa dimudahkan ujian dan bisa dinyatakan lulus lewat jalur suap menyuap. Nah, apa itu penyuapan? Penyuapan merupakan tindakan aktif ada seorang pihak yang memberikan sejumlah uang dengan niatan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya. Lalu, apa jenis korupsi yang kedua? Jenis korupsi yang kedua yaitu adalah gratifikasi. Di dalam video tadi, panitia telah menerima pemberian dari seorang ibu dengan adanya jabatan dan juga akses teman-teman. Lalu apa definisi dari gratifikasi? Yaitu menerima sesuatu yang tidak semestinya ia terima. Nah, kedua hal ini selalu tentunya akan melanggar hukum yang ada di Indonesia dan selalu berkaitan. Nah, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan bukan hanya pelaku, teman-teman, tapi semua peserta ujian yang melaksanakan dengan jujur, lalu dirugikan dengan satu orang saja yang melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Berikut yang terakhir, solusi nyata yang bisa kita lakukan. Yang pertama, berani melapor lewat jalur resmi seperti yang dilakukan Raka. Laporan yang disertai dengan bukti nyata akan jauh lebih kuat dan bisa diproses secara hukum. Yang kedua, rekam dan dokumentasikan jika melihat sesuatu yang